Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Yaqul Rabbuna jalla sya'nuhu fi muhkami tanzili ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang jamaah salat maghrib yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali untayan pujian dan syukur kita antarkan kehadiran Allah yang kembali memberikan kita kesempatan di malam yang penuh keberkahan ini untuk mengkaji kembali ayat-ayat Allah, mengkaji kembali sunnahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia, pembahasan terakhir kita bicarakan, kita berbicara tentang awal yang pertama kali Allah ciptakan dari makhluknya. Kita mengatakan dalam pemahaman sekte Sufiyah, baik mutaqaddimin ataupun mutaakhirin, semuanya mereka sepakat yang pertama kali Allah ciptakan itu Nur Muhammad. Nur Muhammad itu diibaratkan seperti blueprintnya sebuah alam semesta. Gambaran semua alam semesta yang akan Allah ciptakan itu ada pada Nur Muhammad. Berbeda halnya dengan pemahaman, maka pada pertemuan yang lalu saya tanyakan, kita sebagai ahlu sunnah yang kita yakini apa? Jangan yang mereka yakini kita tahu, yang kita yakini kita tidak tahu. Apa yang pertama kali Allah ciptakan? Al-Arsy. Walaupun para ahli sunnah dalam perbedaan pandangan tentang yang pertama kali Allah ciptakan, apakah itu Al-Arsy ataupun Al-Qalam. Hadis Imam Bukhari rahimahullah, beliau mengisahkan tentang penduduk Yaman yang datang kepada baginda Rasul. Ya Rasulullah, ji'naka linafqaha fid din. Kami datang untuk kami perdalami agama kami. Ini sepatutnya kedatangan kita bukan tujuannya memang untuk memperlancar debat kami, tapi tujuan kita untuk memperdalami agama kami. Wa nas'aluka an awwali hadzal amr, dan kami bertanya kepadamu tentang perkara yang pertama kali. Kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kana Allah wa lam yakun syai'un qablah. Allah ada dan tidak ada apapun sebelumnya. Tidak ada apapun sebelumnya. Wa kana arshuhu 'alal ma', dan arsy-Nya Allah itu di atas air. Wa qaddara maqadiral khalq, summa khalaqa samawati wal ard wa ma bainahuma. Kemudian Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Wa kataba fi dzikri kulla syai', dan Allah sudah menetapkan dalam zikri, dalam kitabnya segala sesuatu. Kita tahu huruf waw dalam bahasa Arab itu huruf ataf, kata penyambung, tapi kata penyambung ini tidak memberikan arti keberaturan, tidak ada arti teratur. Digunakan huruf waw tidak mesti yang awal itu sebelumnya, yang setelahnya itu baru datang setelah huruf waw. Waw itu kata penyambung, ataf, dan tidak memberi kata beraturan. Kalau kita lihat versi hadis ini, artinya Allah menciptakan langit dan bumi, setelah itu baru Allah tetapkan takdir. Padahal takdir Al-Qalam sudah Allah ciptakan sebelum langit dan bumi bi 50 alf sanah, selama 50.000 tahun. Kalau kita ada hadis yang kedua, hadis ini yang selalu dijadikan polemik dalam pemahaman ahlu sunnah, apa yang pertama kali Allah ciptakan. Hadis Ubadah ibnu Samit.
Datang dalam riwayat dari baginda Rasul, awwalu ma khalaqallah al-qalam, summa qala uktub maqadiral khalqi illa an taquma sa'ah. Kalau kita baca dengan awwalu, harakatnya dhamma, dan bahasa Arab itu bahasa lughatul i'rab, beda baris sudah memberikan beda arti. Awwalu ma khalaqallah ini artinya yang pertama kali Allah ciptakan itu al-qalam, pena. Setelah Allah menciptakan kalam, Allah mengatakan kepada kalam, uktub maqadiral khalq, takdir para makhluk itu semuanya engkau tulis sampai terjadinya hari kiamat. Maka kalam itu semua menulis takdir-takdir kita. Dalam satu riwayat, dan itu lebih sahih dalam pandangan para ahli hadis, itu awwala ma khalaqallah al-qalam summa qala uktub maqadiral khalq illa an takuma sa'ah. Kalau awwala ini posisi i'rabnya keterangan waktu, dharfun zaman, yang artinya ketika pertama kali Allah menciptakan pena. Bukan pertama kali yang diciptakan, tapi ketika pertama kali diciptakan, Allah langsung mewahyukan kepada pena, uktub, tulis apa yang akan terjadi sampai kiamat itu terjadi. Maka hadis ini dijelaskan dengan hadis Abdullah ibnu Amr, dan hadis ini lebih jelas menunjukkan kalau yang pertama kali Allah ciptakan itu arsy. Hadis Abdullah ibnu Amr, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah sudah menetapkan maqadirul khalq qabla an yakhluqus samawati wal ardi bi 50,000 sanah. Allah sudah menetapkan takdir-takdir kita itu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi itu selama 50,000 tahun. Di penghujung hadis baginda Rasul tekankan, wa kana arsyuhu 'alal ma'. Wa kana menunjukkan tempo waktu yang lalu. Sebelumnya arsy Allah sudah ada di atas air. Maka para ahli ilmi, para ulama ahli sunnah, ada yang mengatakan pertama kali Allah ciptakan pena, ada yang mengatakan yang pertama kali Allah ciptakan al-arsy, dan itu lebih kuat sesuai dengan banyak dalil dari baginda Rasul. Rupanya kebanyakan dari kita ataupun masyarakat kita meyakini sebaliknya. Yang pertama kali Allah ciptakan Nur Muhammad. Kita pada pertemuan yang lalu membacakan hadis yang panjang yang dinisbatkan kepada Musannaf Ibnu Abdul Razak. Hadis yang panjang yang kita katakan banyak dari lafadznya itu tidak ada nilai kefasihan dari bahasa Arab yang sudah cukup membuktikan kalau hadis ini dipalsukan. Belum lagi kalau kita berbicara tentang riwayat hadisnya, dinisbatkan kepada Musannaf Imam Abdul Razak, dan kita tahu kitab Musannaf Imam Abdul Razak itu ada kehilangan beberapa lembar dari awal jilid pertamanya dan kehilangan banyak lembar di pertengahan kitabnya. Itu Imam abad ketiga Hijriah, bahkan wafatnya di awal-awal abad ketiga Hijriah. Imam gurunya Imam Ahmad, gurunya imam-imam besar. Kita tahu Imam Abdul Razak ini, Imam Al-Bukhari rahimahullah paling menyesali ketika beliau tidak sempat berguru kepada Imam Abdul Razak. Kita bayangkan kalau Allah mentakdirkan Imam Bukhari itu berguru kepada Imam Abdul Razak, hampir mayoritas hadis sahih Bukhari itu sulasiyat. Jarak antara beliau dengan Rasulullah cuma 3 orang. Artinya akan lebih kuat. Rupanya Imam Bukhari dalam satu perjalanan terakhirnya, beliau mau singgah hampir tiba ke Mekah untuk berkunjung ke Yaman, berguru kepada Imam Abdul Razak. Datang kafilah yang mengabarkan Imam sudah wafat. Datang orang-orang rombongan mengatakan Imam Abdul Razak sudah wafat, untuk apa anda berangkat ke Yaman? Beliau pulang lagi ke Bukhara. Sampai ke Bukhara rupanya beliau dikabarkan Imam Abdul Razak belum wafat. Yang paling beliau sesali dalam hidupnya, kenapa beliau tidak pernah berguru kepada Imam Abdul Razak. Ini imam guru di guru, gurunya para guru, bukan seperti guru kita, guru digurui, ya, digurui oleh muridnya. Ini guru di guru, para imam-imam besar, ini gurunya Imam Abdul Razak. Maka saya mengatakan pada pertemuan yang lalu, kuburan beliau memang tidak jauh dari tempat saya tinggal. Bahkan kami dalam satu distrik yang sama, Qa'us Sawat itu di kota Sana'a. Dijuluki dengan Imam
As-San'ani, padahal beliau bukan berasal dari San'a karena lama berdiam San'a. Kitab yang hilang ini rupanya dimanfaatkan oleh orang-orang yang berbicara tentang Nur Muhammad. Mereka mendakwakan hadis-hadis yang berbicara tentang Nur Muhammad itu ada dalam kitab Musannaf As-San'ani, tapi kitabnya itu hilang. Saya punya kitab Musannaf As-San'ani Abdul Razak, dan di situ langsung dimulai dengan kitab Taharah. Ini beberapa kopian yang saya bawa. Ini dakwaan oleh pengarang kitabnya Dr. Isa Abdullah Muhammad Al-Humairi. Beliau mendakwakan sudah mendapatkan kitab As-San'ani yang hilang. Rupanya menariknya, kita akan membuka langsung pertama kitabul awal, itu bab Takhliq Nur Muhammad, bab penciptaan, kitab penciptaan Nur Muhammad. Termasuk hadis yang kita bacakan pada pertemuan yang lalu, semua hadis-hadisnya panjang tentang Nur Muhammad. Salah satu di antaranya hadis Jabir yang mengatakan, Jabir bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma huwa awwalu hadzal amr?" Apa yang pertama kali Allah ciptakan? Nurun nabiyyika ya Jabir. Cahaya nabimu wahai Jabir. Jadi pada pertemuan yang lalu kembali diingatkan, ada yang mengatakan ada hadis, semua hadisnya lemah kecuali hadis yang ada dalam kitab Musannaf dari Jabir. Maka ini menarik, ini pegangan paling kuat orang-orang yang mengatakan Nur Muhammad itu ada hadis. Maka kita akan mencoba mengkaji ini beberapa, ini cuplikan bisa kita katakan, ini beberapa potongan lembaran dari kitab yang didakwakan. Ini kitab Musannaf Abdul Razak yang hilang. Beliau Dr. Isa Al-Humairi membuat delegasi khusus untuk mencari kitab Musannaf Abdul Razak yang hilang. Pertanyaan besar barangkali dari saya dan dari jamaah, kenapa harus kitab ini yang hilang yang dicari? Karena sebelumnya sudah punya isu yang mengatakan Nur Muhammad ada dalam kitab Musannaf, tapi kitab itu hilang. Artinya kita memahami pengarang ataupun yang mengumpulkan pentahqiq kitab ini, dia meyakini dengan pemahaman Sufiyah. Dan kita membaca juga buku-buku beliau yang lain yang menunjukkan kalau beliau memang orang yang mendukung pemahaman Sufiyah. Salah satu pemahaman yang beliau dukung pemahaman Nur Muhammad. Beliau mencari untuk membuktikan, membenarkan apa yang beliau yakini. Diutus delegasi ke Yaman, tidak didapatkan. Padahal San'ani orang Yaman. Diutus ke Istanbul, kita tahu di sana dulu ada perbendaharaan kutub-kutub turas kaum muslimin, juga tidak didapatkan. Akhirnya cuma didapatkan di Hindia, di golongan orang-orang punya tariqah Jastiyah. Orang tariqah mendakwakan kami punya kitab Musannaf Abdul Razak yang hilang. Orang lain tidak ada yang tahu, cuma kami. Orang tariqah meyakini Nur Muhammad, mereka yang punya. Yang mencari pun meyakini Nur Muhammad. Ini saja sudah cukup untuk membuktikan kalau kitab ini setidaknya tidak fair, ini tidak adil. Apalagi ulama kaum muslimin, cukup kita punya para ahli hadis, tidak bisa anda membohongi terhadap baginda Rasul. Ada yang mengatakan damai-damai saja, palsu, mereka mengamalkan tidak ada masalah, yang penting kita damai-damai saja. Palsu, tidak ada masalah mereka mengamalkan, yang penting hadis. Walaupun palsu, yang penting hadis. Kita mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam cuma punya dua petunjuk untuk orang yang berbicara hadis palsu. Hadis yang pertama, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Yang berdusta atas namaku secara sengaja, falyatabawwa, maka bersiap-siaplah tempatnya itu di neraka. Ini orang yang membuat hadis palsu. Orang yang membuat hadis palsu, falyatabawwa, maka siap-siap saja tempatnya di neraka. Sekarang kita mengatakan saya bukan membuat, tapi saya menukilkan ataupun bahkan mendakwahkan. Kita punya hadis yang kedua, man haddatsa anni bihaditsin yura annahu kadzib. Kalau kalian mengabarkan dariku satu hadis dan kalian tahu itu hadisnya palsu, dusta, fahuwa ahadul kadzibin, maka dia salah satu dari pendusta. Artinya kembali ke hukum hadis pertama, anda juga harus bersiap-siap tempatnya di neraka. Kalau anda berbicara tentang Nur Muhammad ini sebatas imajinasi, ini imajinasi kami orang-orang sufi.
Tidur kami dapat imajinasi Allah sebelum menciptakan bagaimana Allah membuat blueprint untuk sebuah alam semesta. Akhirnya Allah menciptakan Nur Muhammad, dan dari situ terbentuk semua alam semesta, al-a'yan al-kharijah dalam bahasa mereka. Ini tidak ada masalah, silakan anda berimajinasi. Tapi anda tidak akan laku akidah ini kecuali anda akan menisbatkan kepada Rasulullah. Ini ada hadis baru laku. Kemudian berdusta atas nama baginda Rasul. Imam Sufyan ibn Uyainah mengatakan, kalau anda berdusta atas nama baginda Rasul an dhahril Ka'bah, walaupun di dalam Ka'bah anda berdusta, pasti ulama kaum muslimin akan tahu. Berdusta jangan cilet-cilet kalau bahasa kita. Harus betul-betul. Ini kita perhatikan, ini nuskhah yang beliau katakan ini dari abad 10, ini tulisan-tulisan abad sekarang ataupun abad sebelumnya. Kalau mau berdusta, tulisannya diubah, kertasnya pun harus dicari. Para ulama kita, para ahli manuskrip itu melihat kertas saja mereka sudah tahu ini kertas 2016, ini kertas abad 10, ini kertas abad ke-8. Mereka lihat urat kertasnya, ini kertas dibuat di Yaman, ini kertas dibuat di Cina. Mereka lihat bentuk tulisannya, ini tulisan abad sekian, ini tulisan abad sekian. Kalau ini tulisan anda dakwakan, ini tidak jauh berbeda dengan tulisan bahasa Arab yang beredar sekarang. Kalau anda dakwakan, ini kurang nampak. Kalau anda dakwakan ini abad 10, tidak ada seorang pun ahli manuskrip yang menerima. Apalagi seperti cerita kita tadi, rupanya nuskhah buku ini cuma ada di antara mereka sendiri. Kemudian didakwakan ini betul-betul luar biasa, ini betul, ini sahih, ini betul kitab Musannaf Imam Abdul Razak. Lucu, Musannaf Imam Abdul Razak semua orang tahu itu urutannya sesuai dengan urutan kitab fikih, dimulai dengan taharah. Kok tiba-tiba anda memasukkan satu judul Kitabul Iman, judul pertamanya berubah jadi kitab iman, taharah berubah jadi kitab iman. Yang menariknya, kitab kemudian di bawahnya cuma ada satu bab penciptaan Nur Muhammad. Ini lucu, tidak ada ahli hadis ketika mengatakan kitab kecuali di bawahnya ada banyak bab. Satu kitab banyak bab, setelah satu bab itu banyak fasal, ada pasalnya, fusul. Itu baru satu kitab. Ini kita perhatikan Kitabul Iman, langsung satu bab takhliq Nur Muhammad, penciptaan Nur Muhammad. Bab duanya mana? Duanya sudah masuk kitab taharah, tidak mungkin lagi berkaitan dengan iman. Maka lucunya di sini dalam musannaf dinamakan judulnya Al-Juz' Al-Mafqud min Al-Juz'il Awwal min Musannaf. Ini juz mafqud, bagian yang hilang dari juz pertama, jilid pertama kitab Musannaf Imam Abdul Razak. Ini bagian yang hilang, ya, bagian yang hilang dari juz pertama Musannaf Imam Abdul Razak. Kita perhatikan lafaz hadis yang disebutkan dari bagian yang hilang ini ada 10 bab. Satu bab tentang penciptaan Nur Muhammad, 9 yang lain bab tentang berwudu. Hadis-hadis tentang Nur Muhammad bisa kita pastikan semuanya hadis palsu. Hadis palsu. Justru kita dapatkan matan isi hadisnya tidak jauh berbeda dengan yang tersebar dalam kitab-kitab Syiah di abad ke-7. Jadi kalau anda membandingkan, ambil hadis dalam kitab ini, kemudian anda baca kitab Abu Ali Al-Ismaili, itu Tajul Aqaid, mahkota akidah dalam pemahaman Syiah Rafidhah, anda akan dapatkan hadis-hadisnya, naskahnya hampir sama, kecuali di sana pasti ada tambahan alinya. Yang pertama kali aku diciptakan dan Ali, itu versi Syiah. Kalau versi kita tidak ada Ali, hampir sama. Maka hampir bisa disebutkan ini secara sanad bermasalah, secara isi bermasalah. Dan sangat kita tahu yang meletakkan dan membuat hadis-hadis ini bisa dipastikan dia bukan orang Arab, bukan orang Arab. Ketemunya di Hindia, tidak tertutup kemungkinan yang meletakkan hadis-hadis ini orang di sana. Karena bahasa-bahasa yang digunakan dalam hadis ini jauh dari kesan kefasihan bahasa Arab.
Walaupun kita tahu Imam Ibn Salah berpendapat tidak bermasalah kalau hadis itu tidak fasih, karena hadis bisa diriwayatkan secara makna. Barangkali perawinya tidak fasih dalam bahasa Arab, kemudian dia meriwayatkan hadis dari baginda Rasul secara makna. Artinya ketidakfasihan itu berasal dari perawi, bukan dari baginda Rasul. Tapi ketika kita dapatkan lafadznya tidak fasih, tidak ada nas atau notesnya orang Arab, kemudian kita dapatkan sanadnya bermasalah, banyak sanad yang terputus dan lain sebagainya, ini sudah menunjukkan kalau ini saling mendukung untuk melemahkan ataupun memalsukan kategori hadis-hadis yang disebutkan. Langsung beliau memulai hadis pertama. Itu hadis pertama disebutkan hadis yang kita bacakan panjang kemarin hari, itu hadis ketika Allah pertama kali menciptakan, ada satu pohon Allah ciptakan dan punya 4 cabang. Kemudian Allah menciptakan Nur Muhammad dibaluti dengan hijab pembatas min durratin bayda, dari mutiara yang putih. Kemudian nanti dari keluar, dari saking malunya melihat Allah, Nur Muhammad ini keluar keringatnya, yang keluar dari keringat itu jadi malaikat, keluar dari keringat dada jadi mukmin, keluar dari telinga ini jadi orang-orang kafir, anak-anak orang musyrik, orang majusi. Kemudian akhirnya Allah membariskan semua ruh makhluk-makhluknya, Allah bariskan supaya untuk mengiringi Nur Muhammad. Yang melihat kepala jadi pemimpin, yang melihat ujung jari ini jadi tukang jahit, ini yang melihat bawah sapai jadi bodyguard, lain sebagainya. Ini macam-macam, panjang sekali hadisnya disebutkan di sini. Kemudian kita dapatkan hadis yang kedua, itu beliau mengatakan Abdul Razak an Ibnu Jurayj qal akhbarani Barra Ibnu Azib, sahabat baginda Rasul. Ibnu Jurayj tabi'ut tabi'in, bukan tabi'in. Bagaimana bisa tabi'in berjumpa dengan sahabat baginda Rasul kemudian mengabarkan kepadanya hadis? Maka kita tidak cukup cerdas untuk membohongi atas nama baginda Rasul. Tidak menguasai sanad hadis, tidak menguasai rijal hadis, matan hadis, fasaha lughat Rasul. Para ulama itu mendengar saja hadis baginda Rasul, mereka sudah bisa menghukumi ini hadisnya tidak beres. Datang orang kepada Imam Ahmad, Imam, apa pandanganmu tentang hadis ini? Bacakan. Dibaca. Imam Ahmad mengatakan itu hadis dhaif, lemah itu. Kenapa engkau katakan lemah? Saya tidak tahu kenapa saya katakan lemah, tapi itu lemah. Kalau anda tidak percaya, datangi Ali ibn Madini, kawannya Imam Ahmad. Datang ke Ali ibn Madini, wahai Imam, ini hadis ini, bagaimana kondisinya? Itu lemah itu. Bagaimana anda katakan lemah? Saya tidak tahu bagaimana saya katakan lemah. Artinya para ulama itu sudah hidup dengan hadis baginda Rasul. Mereka tahu lafaz-lafaz yang dikeluarkan oleh baginda Rasul. Tanpa mereka sadari, mereka sudah bisa menghukumi ini hadis ataupun ini bukan hadis. Apalagi kalau kita perhatikan ini sanadnya, tabi'in berjumpa dengan sahabat, kemudian sahabat ini meriwayatkan dari baginda Rasul. Ini tidak butuh ahli dalam ilmu hadis sehingga anda bisa menghukumi kalau hadis ini bermasalah. Kita perhatikan juga semua hadis yang disebutkan itu semuanya an fulan. Tidak ada di situ sami itu aku mendengar, akhbarani dikabarkan kepadaku. Semuanya an. Padahal ini jauh dari kesan kitab Musannaf Imam Abdul Razak yang beliau sering secara terang-terangan mengatakan aku mendengar, dikabarkan kepadaku. Tapi tiba-tiba ke dalam kitab yang hilang ini, itu semuanya diganti dengan an. Kemudian kita dapatkan di hadis yang ke-9, masih berbicara tentang sifatnya baginda Rasul. Abdul Razak an Malik an Abdullah ibnu Abi Bakar an Salim ibnu Abdullah akhbarahu an Ummu Ma'bad. Salim ibnu Abdullah tidak pernah bertemu dengan Ummu Ma'bad dalam sejarah. Bagaimana beliau bisa dikabarkan? Jadi anda langsung bisa menghukumi ini punya masalah dengan hadisnya. Ini saya katakan, kalau hadis yang lain itu ulama-ulama Syafi'iyah, Sayuti mengatakan maudhu, palsu. Tidak ada satupun hadis tentang Nur Muhammad yang punya sanad yang kuat dari baginda Rasul dan bisa dijadikan acuan. Maka pegangan terakhir mereka itu Musannaf Imam Abdul Razak. Ini pegangan terakhir mereka. Kalau yang lain memang semua sudah sepakat itu palsu, itu maudhu. Tapi ini pegangan terakhir. Ini harus dipastikan ini kitab Musannaf Imam Abdul Razak. Kalau sudah dipastikan ini kitab Musannaf Imam Abdul Razak, ulama kaum muslimin akan menjadikan kitab ini sebagai acuan dan rujukan. Kita perhatikan banyak juga dari hadis-hadis yang disebutkan jauh dari kesan-kesan kefasihan,
Kita perhatikan ini hadis yang ke-17, nuran kulluhu bal nuran min nurillah. Muhammad itu nur dari cahayanya Allah. Man ra'ahu badihatan habahu. Ini kalimat-kalimat yang anda sedikit belajar bahasa Arab langsung anda tahu ini kalimat kayaknya orang baru belajar bahasa Arab. Man ra'ahu badihatan habahu. Yang melihat baginda Rasul sekejap dia lihat langsung terkesima dengan kewibawaan baginda Rasul. Wa man ra'ahu miraran. Ini kalimat miraran. Jauh dari kesan kefasihan. Siapa yang melihatnya berulang kali, istahabbahu asyadda istihbabin. Ini asyadda istihbabin yang kita berbicara dengan bahasa Arab tidak pernah kita pakai. Jauh. Tidak sama sekali dengan pola-pola digunakan oleh orang Arab. Asyadda hubban lillah, asyadda istihbaban. Barangkali mungkin, tapi ini asyadda istihbabin. Ini jauh sekali dari kesan kefasihan. Ini kita perhatikan. Hampir sekian 20-an hadis yang beliau sebutkan, ini hampir tidak ada satupun dari hadis tersebut kecuali punya masalah baik di sanad ataupun isi hadis. Yang menariknya ketika beliau melanjutkan untuk babul wudu, kemudian beliau menyebutkan hadis ke-20, hadis ke-21. Ketika menyebutkan hadis 20, hadis ke-21, kita dapatkan rupanya hadis itu bukan dari kitab Musannaf Imam Abdul Razak, tapi kita dapatnya dari Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Jadi Ibnu Abi Syaibah ada musannaf. Jadi supaya nanti sinkron, ini judul Nur Muhammad penciptaan awal, tiba-tiba sudah masuk ke wudu, ini tidak sinkron. Akhirnya dibawa beberapa hadis yang sedikit mengarahkan kita itu ke arah-arah awal penciptaan. Akhirnya mengambil hadis, matan hadisnya dari kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah, menggunakan rawi-rawi yang sering digunakan oleh Imam Abdul Razak. Yang lucunya para ulama kita mencari kembali menggali, rupanya dua hadis ini kita dapatkan juga dalam kitab Musannaf Imam Abdul Razak. Memalsukan hadis untuk Abdul Razak padahal hadis itu ada dalam kitab Musannaf Abdul Razak dengan redaksi yang berbeda dan perawi yang berbeda. Ini kalau bisa kita simpulkan, ini yang memalsukan ini belum tentu sudah membaca habis kitab Musannaf Imam Abdul Razak. Ini belum tentu membaca hadis kitab Musannaf Imam Abdul Razak. Menukilkan beberapa hadis lain yang sering kali kita dengar. Laulaka ya Muhammad, laulaka ma khalaqtul aflaka. Ini sering kali para dai kita dari orang Aceh ini yang sering kali membawa hadis ini di acara-acara Maulid. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaka. Kalau bukan karenamu wahai Muhammad, maka aku tidak menciptakan alam semesta. Ini palsu, hadisnya palsu. Imam Sayyidi mengatakan palsu sekali. Kalau palsu bukan palsu biasa, ini palsu sekali. Ma khalaqtul aflaka. Kemudian juga kita mendapatkan ada hadis Hakim, auhallah ila Isa ya Isa amin bi Muhammad wa amur man adrakahu min ummatika yu'minu bihi. Wahai Isa, Allah rupanya berfirman kepada Isa, wahai Isa, berimanlah kepada Muhammad. Wa'mur man adrakahu min ummatik. Siapa yang mendapatkan Muhammad dari umatmu yang hidup sezaman dengan Muhammad, maka hendaknya mereka juga beriman dengan Muhammad. Laula Muhammad, kalau bukan karena Muhammad, ma khalaqtul ars wa ma khalaqtul qalam wa ma khalaqtul jannati wa ma khalaqtun nar. Kalau bukan karena Muhammad, maka aku tidak menciptakan arsy, tidak menciptakan surga, tidak menciptakan neraka, tidak menciptakan langit, tidak menciptakan segalanya. Semuanya diciptakan itu karena Muhammad. Kita kembali ayat yang kemarin saya sebutkan. Laisa laka minal amri syai'. Ya, engkau tidak punya urusan apa-apa. Tidak ada kebijakan apa-apa wahai Muhammad. Untuk apa engkau laknat mereka? Untuk apa engkau mendoakan keburukan kepada mereka? Engkau itu tidak punya apa-apa. Hanya urusan sabu. Anda bisa membayangkan kalau seseorang mengatakan kepada kita, drone hanya urusan ni, wow gede. Tiba-tiba kita mengeluarkan kebijakan mengeluarkan kita, datang yang punya mengatakan kamu tidak punya urusan. Itu yang Allah firmankan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa mengurangi sedikit pun dari kehormatan baginda Rasul. Tapi itu bukan wilayahnya baginda Rasul. Ini hadis-hadis yang dipalsukan. Imam Sayyidi juga mengatakan ini hadisnya maudhu'. Hadis Hakim, riwayat dalam Mustadrak Al-Hakim yang berbicara tentang Nur Muhammad, itu semua hadisnya dikomentari oleh Imam Dhahabi, hadisnya maudhu'.
Salah satu di antara hadis tersebut itu hadis awal ma khalaqallah Nur Muhammad, yang pertama kali Allah ciptakan itu Nur Muhammad. Palsu. Ini jangan cari matanya, sanadnya pun kita tidak akan ketemu. Palsu. Kemudian hadis ru'yah Adam isma Muhammad alal ars, rupanya Adam melihat nama Muhammad itu sudah tertulis di atas arsy. Dalam beberapa catatannya Imam Ibnu Arabi mengatakan Adam itu sujud di bawah arsy-nya Allah ketika melihat nama Nur Muhammad yang sudah tertulis. Ini hadisnya palsu. Hadisnya palsu. Begitu juga cerita Imam Ibnu Arabi dengan sandaran sebuah hadis. Kenapa para malaikat itu sujud kepada Adam? Rupanya para malaikat melihat di jidatnya Adam ada tulisan Nur Muhammad. Ada Nur Muhammad, keagungan terhadap Nur Muhammad, kemudian mereka sujud. Ini alasan kenapa malaikat sujud kepada Adam. Bukan perintah Allah untuk sujud, tapi karena mereka melihat ini ada Nur Muhammad, pentakliman terhadap Nur Muhammad, ini asal muasal penciptaan kita sujud. Ini juga hadisnya disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, ini hadisnya palsu. Jadi bisa kita pastikan jamaah, kitab ini tidak sahih sebagai kitab yang hilang dari musannaf Imam Abdul Razak. Para ulama ahli hadis sudah mengkaji dan akhirnya mendapatkan apa yang hilang. Mereka cuma mendapatkan 2 lembar saja yang hilang, dan beberapa lembar di pertengahan kitab dari pembahasan-pembahasan fikih yang sama sekali tidak berhubungan dengan Nur Muhammad. Jadi kita dapatkan rupanya itu semuanya palsu, hadisnya palsu, hadisnya palsu. Tidak pernah terlepas dari pengaruh filsafat Yunani, tidak pernah terlepas dari pengaruh filsafat Hindia, filsafat Persia, dan tidak pernah terlepas dari ajaran Syiah. Ini asal muasal Nur Muhammad. Ini logika-logika yang digunakan. Kebingungan-kebingungan itu yang melahirkan adanya Nur Muhammad. Allah azali, bagaimana Allah akan menciptakan makhluk? Kalau Allah ciptakan pada dirinya, artinya itu bukan makhluk, itu bagian dari Allah. Kalau Allah ciptakan di tempat lain, bagaimana akan Allah ciptakan? Padahal yang ada cuma Allah. Ini logika ini yang ketika kita bermain, maka Imam Bukhari membuat wanti-wanti kita bab kasratus soal. Jangan terlalu banyak berbicara kalau sudah berkaitan dengan Allah. Jangan terlalu banyak berbicara bagaimana Allah ciptakan makhluk. Allah padahal ada satu tunggal, tidak ada satupun makhluk, kok tiba-tiba ada makhluk? Di mana Allah ciptakan, bagaimana Allah ciptakan? Maka mereka membuat adanya Nur Muhammad ini sebagai perantara. Kalau kita perhatikan kenapa lahirnya Nur Muhammad ini tidak pernah terlepas dari pertanyaan-pertanyaan yang mereka kebingungan, akhirnya untuk menjawab kebingungan itu menciptakan adanya Nur Muhammad. Kalau hadis bisa kita pastikan semuanya hadisnya palsu, kecuali beberapa hadis yang menunjukkan nur yang saya sebutkan pada pertemuan yang lalu, itu pun tidak bisa kita terjemahkan sebagai nur yang sifatnya materi. Jadi cahaya itu bukan semua cahaya harus bersifat materi. Cahaya yang lampu ini bisa kita lihat, ini sifatnya materi, hissi, bisa tertangkap dengan indera. Tapi kalau saya berbicara tentang cahaya keilmuan, dari mana kita dapat cahaya keilmuan? Cahaya hidayah, dari mana kita dapat melihat cahaya hidayah? Ini sifatnya ma'qul, bisa kita pahami, ada dalam logika kita, tapi tidak bisa kita tertangkap dengan indera kita. Ini 2 cahaya ini jangan salah ditafsirkan. Kadang-kala Allah menyebutkan cahaya Muhammad itu cahaya, yang diinginkan Muhammad itu sebagai cahaya hidayah, bukan cahaya yang kalian lihat sebagai nur seperti cahaya-cahaya yang kita perhatikan ini. Qad ja'akum dalam surat Al-Maidah, minallah nurun wa kitabun mubin. Sudah datang kepada kalian dari Allah nur. Oh, ini luar biasa, ini cocok sekali. Ini ayat kita, nur yang dimaksud Nur Muhammad. Padahal cahaya yang dimaksud Muhammad itu cahaya. Baginda Rasul kedatangannya itu cahaya. Kedatangan baginda Rasul dengan hidayah itulah cahaya yang akan menuntun kita ke surganya Allah. Qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin. Yahdi bihillah. Ini menarik lagi karena Allah mengatakan yahdi bihi. Ha itu untuk satu tunggal, orang ketiga tunggal,
laki-llaki hak. Yahdi bihi, Allah memberikan petunjuk dengannya. Satu yang disebutkan, padahal sebelumnya dua. Qad ja'akum minallah nur wa kitab, cahaya dan kitab. Yahdi bihi, Allah berikan petunjuk dengannya. Ini pasti dengan Nur Muhammad. Kitabnya ditinggalkan. Padahal yang paling dekat dalam kaidah bahasa, kata ganti dhamir itu kembali kepada yang disebutkan paling dekat. Sudah datang dari Allah cahaya dan kitab. Yahdi bihi, Allah berikan petunjuk dengannya. Ini ianya tiba-tiba kembali ke cahaya, bukan kembali ke kitab. Padahal yang paling dekat disebutkan itu kitab. Kenapa loncat ke yang paling jauh? Yahdi bihi, Allah tidak mengatakan yahdi bihima dengan dua aja, tapi yahdi bihi, ini Nur Muhammad. Ini kita membuat melegalkan akidah yang sudah kita yakini, kemudian kita cari mana dalil yang bisa menguatkan. Imam Tahawi mengatakan yahdi bihi bisa kembali kedua-duanya, tidak ada masalah dalam bahasa Arab. Itu Imam Tahawi. Kita ada 3 imam dalam fikih madhab, itu imam yang paling berjasa dalam madhab. Yang paling berjasa dalam fikih Abu Hanifah At-Tahawi. Yang paling berjasa dalam fikih Syafi'i Baihaqi. Yang paling berjasa dalam fikih Imam Ahmad Ibnu Hanbal Ibnu Muflih. Ini 3 imam ini kata para ulama. Kalau yang lain imam kita punya jasa untuk kita, tapi Imam Syafi'i punya budi yang belum terbalas dari beliau untuk Baihaqi. Ini kebalik. Karena ini yang paling menghabiskan umurnya untuk berkhidmat untuk madhab. Imam Tahawi mengatakan dhamir kata ganti ini bisa kembali kedua. Jadi kita lihat ayat-ayat yang mereka berdalil itu semua ayat. Yang penting ada nur, maka itu Nur Muhammad. Dari mana dapat Muhammadnya? Ada nur, datang kepada kalian cahaya. Oh, itu cahaya Muhammad. Dikuatkan dengan hadis-hadis yang kita sebutkan, dan bisa kita pastikan itu semuanya hadisnya palsu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sebenarnya ini baru kita mengkaji tentang pembahasan Nur Muhammad dari dalil-dalil yang mereka jadikan sebagai sandaran akidah mereka. Kita belum berbicara lebih lanjut sepatutnya itu tentang sebenarnya Nur Muhammad itu dalam pemahaman sekte Sufiyah seperti apa. Kenapa pembahasan Nur Muhammad itu begitu urgen? Penting sekali. Penting sekali. Maka tidak pernah luput kalau berbicara sudah tentang maulid baginda Rasul, Nur Muhammad itu jadi kajian tersendiri. Kenapa penting sekali? Maka kita perhatikan rupanya ada perbedaan yang sangat mencolok antara pemahaman i'tiqadnya para mutaqaddimin dengan i'tiqadnya para mutaakhirin tentang Nur Muhammad. Jazakumullah khair. Kalau ada yang patut kita ditanyakan, ini ada beberapa menit barangkali. Jazakumullah khair. Tidak ada? Tidak ada atau tidak paham ini masalahnya? Ini sudah dibaca hadis, beberapa hadis ini sudah dihukum maktung, apa itu maktung, apa itu. Kira-kira ada yang menonton video ini dan mereka memahami dan bisa dijadikan pelajaran insyaallah. Kalau ditanyakan kenapa tidak berdebat tentang Nur Muhammad, saya mengatakan bisa kita berdebat tentang Nur Muhammad, tapi syaratnya yang berdebat dengan kita itu harus orang memahami tentang ilmu hadis. Jangan debatnya tidak nyambung. Ya, kita berbicara tentang hadis, kondisi hadis demikian, kemudian orang yang mendebati itu dia tidak memahami tentang ilmu hadis. Ya, barakallahu fikum. Barangkali kita cukupkan di sini karena ini waktu tinggal 3 menit lagi dari waktu salat Isya. Kalau untuk kita kupas tentang apa itu Nur Muhammad mungkin butuh waktu yang lebih panjang lagi. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.